flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Pagelaran Piala AFF 2024 resmi sudah dimulai. Hari pertama langsung menghadirkan dua laga seru di grup A. Kamboja menghadapi Malaysia, sementara Timor Leste berhadapan dengan Thailand. Sementara itu di grup B, malam ini kita akan menyaksikan aksi Laos melawan Vietnam, serta Myanmar melawan Timnas Indonesia yang akan menurunkan skuad B. Meskipun Timnas Indonesia tampil dengan skuad B, bukan tim utama, Piala AFF tetap menyimpan banyak cerita menarik untuk kita bahas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi regenerasi pemain, memberikan pengalaman kepada bakat-bakat muda yang siap bersinar. Menariknya, meskipun bukan skuad utama, aura baru pun mulai terlihat di tubuh Timnas Indonesia. Di grup A, Timnas Thailand menunjukkan performa luar biasa dalam laga pembuka, tampil superior dengan mentalitas juara menghancurkan lawannya. Sebaliknya, Timnas Malaysia, tim Harimau Malaya, kini berada di posisi bahaya setelah hanya mampu bermain imbang di laga perdana. Apa sebenarnya yang membuat aura baru Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat dan bagaimana peluang mereka di turnamen ini? Kita akan mengulas semuanya hanya di video ini. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Di pertandingan perdana fase grup Piala AFF 2024, Thailand langsung tampil superior. Pada laga pembuka grup A, Timnas Thailand menunjukkan performa luar biasa dengan membantai Timor Leste tanpa ampun. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut menang telak 10-0, membuktikan kekuatan mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara di ajang AFF ini. Media Thailand, Thairat Sport, juga yakin dan optimis jika Thailand akan menjadi juara pada AFF. Media Thairat menggambarkan kemenangan ini sebagai awal yang gemilang, menegaskan dominasi mental juara Timnas Thailand di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu saja, kemenangan besar ini pun juga menjadi bukti nyata betapa tajamnya kekuatan ofensif mereka. Pemain-pemain kunci seperti Supanat Mueanta, Seksan Ratri, Terasa Puepimai, dan Ben Davis tampil impresif dengan masing-masing mencetak 2 gol. Ditambah lagi, Patrick Gustafsson dan Nicholas Michelson turut menambah skor di menit-menit akhir mempertegas dominasi Thailand. Hasil luar biasa ini tidak hanya menempatkan mereka di puncak klasemen grup A, tetapi juga menyamai rekor jumlah gol terbanyak dalam sejarah tim nasional mereka. Kemenangan besar Thailand juga alarm bagi penghuni grup A, termasuk Timnas Malaysia. Di laga lain grup A, Timnas Malaysia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja. Malaysia sebenarnya sempat unggul 0-1 di babak pertama, tapi mereka harus menerima comeback Kamboja menjadi 2-1 di awal babak kedua, sebelum akhirnya Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. 1 poin dari hasil imbang ini cukup bagus buat Dek Malai. Tetapi situasi selanjutnya akan makin bahaya bagi Malaysia. Di 2 laga selanjutnya, Malaysia harus menghadapi Thailand di kandang lawan, serta Singapura di kandang sendiri. Kemungkinan peluang kemenangan mereka hanya ada saat melawan Timor Leste. Banyak PR besar di tubuh Timnas Malaysia yang harus segera diperbaiki. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, seperti Khalid Jamlus dan Azmin Azram dari Astro, yang mengungkapkan penyebab Malaysia sempat di-comeback oleh Kamboja. Menurutnya, kelemahan utama Malaysia terletak pada kelengahan mereka. Menurut mereka, Malaysia sempat di-comeback karena memberikan ruang untuk Kamboja menyamakan kedudukan. Malaysia sedikit terlena di awal babak kedua yang membuat Kamboja bisa mencetak 2 gol. Comeback yang luar biasa ditampilkan oleh pasukan tuan rumah Kamboja, tetapi nyata kita dihidangkan, kita membiarkan lawan memperolehi jaringan-jaringan yang mudah, menyukarkan untuk kita melakukan comeback. Kerana kedudukan ataupun bagaimana Kamboja dia datang untuk bertahan dan juga dalam masa yang sama untuk menyerang, itu intipati yang berlaku di separuh masa yang kedua. Khalid Jamlus. So, kesilapan berlaku disebabkan kesilapan. Kita kita memberi ruang dan peluang untuk mereka menyamakan kedudukan dan juga hampir kita kalah, tapi kemasukan Fergus menyelamatkan kita berada dalam satu situasi untuk mencari kemenangan. Tapi unfortunately peluang yang kita dapat
kita tak menjaring ataupun manfaat sebaik mungkin yang ada. Okey. Baik, sedikit kelekaan di awal permainan second half itu yang membolehkan Cambodia untuk membuat comeback yang kita sendiri pun tak sangka. Tetapi apa yang berlaku selepas 2 gol tu barulah nampak kita urgency untuk dominate the game. Di grup lain, Timnas Indonesia kini memiliki aura baru dari skuad Timnas yang dibawa oleh Shin Tae-yong pada gelaran AFF. Dalam sesi konferensi pers, pralaga lawan Myanmar tadi malam, Muhammad Ferrari diperkenalkan sebagai kapten tim. Ferrari menjadi perwakilan pemain yang mendampingi Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers. Hal ini cukup menjadi sorotan, pasalnya ada beberapa pemain yang memiliki jam terbang lebih tinggi di Timnas Indonesia. Seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. Terutama untuk Asnawi yang sebelumnya selalu menjadi kapten Timnas Indonesia sebelum kemudian dipercayakan ke JISS. Belum diketahui pasti alasan dipilihnya Ferrari oleh Coach Shin sebagai kapten tim. Namun yang pasti ini akan membuat aura baru bagi Timnas Indonesia. Selain menyiapkan regenerasi pemain, bisa jadi ini adalah langkah untuk menyiapkan regenerasi calon kapten Timnas utama di masa depan. Dalam konferensi pers tersebut, Ferrari juga menyampaikan kesiapan skuad Garuda menjelang laga perdana kontra Myanmar. Untuk perbedaan secara tim mungkin sama aja. Rata-rata pemain mendapat jam terbang cukup tinggi. Ada yang bermain di Liga Indonesia atau mungkin seperti Marcelino yang mendapat banyak pengalaman di Liga Eropa. Ini adalah turnamen AFF pertama saya yang dipercaya Coach Shin Tae-yong. Mungkin ini kesempatan bagus untuk saya. Untuk target, kita akan memberikan yang terbaik. Kalau kita sama-sama kerja, insya Allah hasilnya akan bagus. Ujar bek Persija Jakarta tersebut di jumpa pers sebelum laga. Untuk perbedaannya secara tim untuk turnamen ini, ya mungkin nggak sama aja sih. Saya mungkin rata-rata semua pemain dapat menit bermain yang banyak di liga, dan gak hanya saya, kayak Marcelino pun banyak pengalaman juga di Eropa. Mungkin ya ini memang turnamen AFF pertama saya yang dipercaya dari Coach Shin, dan mungkin ini kesempatan yang bagus juga buat saya, nggak hanya saya, mungkin untuk teman-teman yang lainnya. Dan mungkin untuk target ya kita memberikan yang terbaik, karena kalau kita sama-sama kerja, insya Allah hasilnya bakal bagus juga. Selain itu, mantan kapten Timnas Asnawi Mangku Alam juga memberikan komentarnya terkait persiapan Timnas Indonesia jelang laga lawan Myanmar. Menurut Asnawi, meskipun skuad Garuda didominasi pemain muda, namun ia memastikan para pemain akan tampil all out di Piala AFF 2024. Ya, situasi tim ya memang banyak diuni pemain muda dan banyak yang tidak memiliki pengalaman internasional di pertandingan senior. Tetapi ya saya melihat pemain di sini semua bekerja keras, dan tentunya di setiap latihan mereka memberikan yang terbaik, dan ya saya pikir mereka semua siap di pertandingan di AFF ini. Selain tanggapan pemain tadi, pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, juga mengeluarkan prediksi soal Piala AFF 2024. Baginya, Vietnam dan Thailand adalah kandidat juara, tapi bukan berarti Timnas Indonesia tidak punya peluang. Hodak tahu bahwa Timnas Indonesia memakai mayoritas pemain muda, namun ada sejumlah pemain yang berpengalaman main di kualifikasi Piala Dunia. Vietnam memiliki skuad yang kuat. Indonesia memiliki skuad muda, tetapi beberapa pemain mereka telah menjadi pemain reguler di kualifikasi Piala Dunia. Myanmar bisa mengejutkan, tetapi saya tidak berpikir Laos atau Filipina akan melaju jauh. Thailand dan Vietnam selalu menjadi kandidat kuat juara Piala AFF. Indonesia juga tampil impresif baru-baru ini dan akan bertekad untuk memenangkan gelar untuk pertama kalinya. Ungkap Boyan Hodak dikutip dari Kumparan Bola. Timnas Indonesia di grup B, meskipun menggunakan pemain muda dengan rata-rata usia 20,9 tahun, nyatanya skuad Garuda memiliki market value yang gak kalah sama peserta lain di grup B. Timnas Indonesia dengan skuad mudanya menjadi kedua tertinggi di bawah Vietnam. Berdasarkan data dari footfocus.id, skuad Garuda Muda mempunyai market value sebesar 60 miliar, di bawah Vietnam dengan skuad terkuatnya yang memiliki market value 126 miliar. Sedangkan Filipina, Myanmar, dan Laos masih berada di bawah Timnas Indonesia dengan masing-masing market value 53 miliar, 35, dan 34. Hanya Filipina yang market value-nya mendekati Timnas Indonesia. Kini patut ditunggu pertandingan nanti malam, laga antara Myanmar kontra Timnas Indonesia dengan aura barunya. Apa ekspektasi kalian dengan skuad muda di Piala AFF kali ini? Through unity,
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.